Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Mentalitas pemain Argentina. Tak gentar ancaman, Prestiani siap tampil di Bernabeu jika dibutuhkan oleh Mourinho. Saya akan bekerja mati-matian untuk Benfica. Nah, gimana nih, Sen? Nah, ini bagus juga dari Prestiani karena nanti di leg kedua mainnya di Bernabeu ya, dan dari statement yang dia keluarkan ini itu akan menjadi apa ya, membakar semangat dan juga membuat tensi pertandingan akan semakin panas gitu. Lagi, betul. Dan yang pastikan ini adalah ajang balas dendamnya Vinicius, di pikirannya Vinicius. Iya, Gitu. betul. Apalagi main di kandang ya, ibaratnya kan. Main di kandang, dan ternyata nanti fansnya sendiri malah mencemooh. Betul, kalau kalah ya. Gitu. Iya, dan juga ini keren banget ya Prestiani, karena setelah lebih ramai lagi masalah kasus rasisme ini, dia berstatement kalau misalkan dia membela dirinya kalau dia tidak mengucapkan kata-kata yang rasis dan juga segala macam ya. Ini akan menjadi hal yang menarik di leg kedua nanti, mengingat Madrid itu hanya unggul 1 gol ya, dan kemungkinan besar bisa di comeback oleh Benfica ya. Betul, ibaratnya ini keren banget karena dia ini kan pemain muda ya, Sen ya. Ibaratnya dia kayak berani panas di lapangan, mentalitasnya juga kan kuat. Karena mengingat ini dia akan bermain di Santiago Bernabeu, seperti yang kita tahu ada beberapa stadium yang atmosfernya kan luar biasa. Terus di antaranya kayak di Anfield dan juga termasuk Santiago Bernabeu. Apalagi kan kayak fansnya dari Real Madrid kan bener-bener ini banget ya, solid banget ibaratnya kan. Nah, dia berani ibaratnya untuk diturunkan sebagai starter jika dibutuhkan oleh Mourinho. Ini kan mentalitas yang keren banget, Sen. Iya, menurut gue bukan untuk Prestiani ini menganggap Santiago Bernabeu itu rumah sendiri. Kenapa, Sen? Bernabeu kan tempat latihannya Messi. Bisa jadi. Ngapain takut gitu? Gue pengen ke tempat latihannya Messi. Iya, benar. Karena ini, Sen, statement ini kan dikeluarkan. Ada lanjutannya lagi. Jadi Prestiani ini kan dia tidak merasa takut dengan pressure yang tinggi karena dia ini sudah kenyang lah, terbiasa waktu dia bermain di Liga Argentina sendiri. River Plate ya, dia di River Plate. Dan kita tahu tensinya sepak bola Amerika Selatan itu lebih sadis daripada sepak bola yang lainnya. Betul. Di Amerika Selatan kita tahu ketika big match besar seperti ketika Boca Junior melawan River Plate. Jadi di Brazil juga sama, karena di Brazil banyak banget klub-klub besarnya yang tensinya sama, dan di Argentina juga seperti itu gitu. Kan panasnya itu lebih dari Eropa. Iya, kan? Fanatisme ya, karena fanatisme udah kayak agama kan bola itu. Kalau misalkan kita lihat sepak bola Amerika Selatan nggak tackle-tacklean, nggak pukul-pukulan, itu bukan sepak bola Amerika Selatan. Betul. Itu. Makanya emang mentalitas orang Argentina itu, gue inget ceritanya Julian Alvarez ketika baru masuk ke Manchester City. Jadi ada salah satu pemain legend, gue lupa ya antara Gundogan atau Mahrez ya. Dia itu kayak ketika Julian Alvarez datang, dia kan masih muda karena kan itu transisi dari River Plate kan. Umur 18 umurnya kan. Nah, kata pemain senior dari Manchester City, saya pikir dia akan nervous, akan gugup ketika menjalani sesi latihan pertama. Tetapi ternyata dia bermain lepas dan seakan-akan bermain dengan kita yang kayak dianggapnya setara gitu kan. Ya itulah mentalitas orang Argentina, kata legend Manchester City itu. Soalnya menarik juga karena Prestiani ini di tahun ini masuk ke skuad senior Argentina ya. Wah, dia tuh masuk bersama dengan anaknya Simeone bareng, tariknya sama Carboni, sama satu lagi gue selalu lupa pemain yang kata gue itu adalah pengganti Di Maria tuh. Mainnya kayak Di Maria banget lah. Dan mungkin Prestiani ini kemungkinan besar dibawa oleh skuad nanti di Piala Dunia gitu. Yang kita tahu ya dengan mental dia yang seperti ini, dan gue harapkan itu leg kedua bakal panas banget. Karena enak, seneng banget ngelihat di mana ketika para pemain Madrid itu emosi main. Seperti Vinicius, Mbappe, ketika mereka emosi mainnya anjir, gak jelas. Mbappe di leg pertama sering banget kehilangan bola gara-gara emosi. Nah, makanya di leg pertama itu, Sen, ketika Real Madrid menang 1-0 di kandang Benfica, ya mungkin dramanya dimenangi sama pemain Madrid. Karena kan ibaratnya yang nggak fokus justru kan pemain Benfica-nya. Nah, nanti nih apakah akan recall di ini base lawan nih kayak Prestiani ini kan. Nah, ini bakal keren banget sih tensi untuk leg kedua. Cuma disayangkan tuh gara-gara Jose Mourinho di kartu merah. Nah, itu dia. Sayang kalau Mourinho ada di
bench aja itu akan lebih panas lagi gitu. Nanti pengen gue lihat reaksinya Mourinho itu di Bernabeu seperti apa. Iya, gitu. apalagi kan dia balik ke rumahnya sendiri ya, ibaratnya kan. Tapi gue sih lucu Sen kalau menyikapi Jose Mourinho. Jose Mourinho kan diperlakukan seperti itu ya oleh Real Madrid. Keputusan kartu merah juga kan kalau menurut gue terlalu berlebihan. Iya, dan memang sebenarnya tidak harus kartu merah. Iya, Mourinho kan bahkan menenangkan Vini kok di kartu merah. Nah, itu dia. Nah, ibaratnya gini, kalau Jose Mourinho berpikir bahwa wah ini mah emang caranya Madrid, gue juga dulu seperti itu. Kan bisa jadi ada seperti itu ya. Karena udah paham lah. Iya, udah paham cara mainnya. Karena Jose Mourinho itu kan setelah pertandingan leg pertama dia mengeluarkan statement bahwa saya tahu kenapa beberapa pemain Madrid itu tidak di kartu kuning padahal mereka melakukan pelanggaran berat. Itu karena akumulasi kartu. Saya tahu lah siapa orang di belakangnya. Kan saya pernah di briefing gitu kan, gimana ya kan? Seperti itu. Tapi ini sangat menarik ya. Jadi gini, yang paling gue soroti itu dengan ini kan sebuah statement perlawanan dari Prestiani sendiri. Jika dia ya konflik utamanya kan dengan Vini. Nah, jika Benfica nanti bisa comeback Real Madrid di Bernabeu, kemungkinan besar itu para fans lebih mendesak manajemen agar menjual Vini. Bisa jadi itu bentuk kekecewaan supporter ya. Iya, betul. Karena kan supporter tuh sekarang lagi ngebelain Vini. Ternyata di comeback pasti supporter mau udah jual. Drama iya, drama segala macam gitu, dan dari banyak sekali komentar. Yang unik tuh dari siapa? Jawaban komentarnya ini Enrique. Apa katanya? Ini ditanyakan sama wartawan. Menurut Anda bagaimana Anda menanggapi tindakan rasisme ketika laga Real Madrid dan juga Benfica? Satu-satunya tanggapan yang saya ucapkan adalah itu tidak penting. Keren banget sih ya. Dan sama seperti Pep. Kalau Pep kan meluruskan, kan yang disudutkan itu gara-gara Vini berkulit hitam. Pep juga meluruskan rasisme itu bukan hanya kulit hitam. Rasisme itu ketika kalian merasa lebih baik dari pemain lain dan juga segala macam, itu adalah sebuah tindakan rasisme. Gitu. Itu kan sedikit nyenggol Otamendi, dan kemudian Pep juga tahu kan yang memulai Vini pada saat itu kan. Pada saat itu juga sebuah rasisme gitu. Dan juga Pep itu kan karenanya tuh jawabnya solusinya gimana? Solusinya adalah sekolah. Nah, betul. Sekolah ibaratnya kan ini peran guru sama dokter kata Pep kan. Jadi maksud Pep itu ibaratnya kalau Vini kesal dirasisin sama orang lain juga kesal ketika Vini ngerasa lebih hebat daripada orang itu. Kayak misal di Copa America dia pamer trofi UCL, ibaratnya kan kayak waktu pamer Ballon d'Or yang belum tentu milik dia. Nah, dari Pep ya seperti itu juga efeknya sama kayak rasisme gitu ibaratnya. Kalau Pep ngomong itu juga rasisme. Iya, itu juga rasisme. Ini bener-bener komentar dari dua pelatih hebat ini keren banget ya. Gue salutnya kayak dari Enrique kan itu nggak penting. Karena gini ya, rasisme seperti itu dibilang monyet, dibilang anjing, dibilang apalah segala macam, dibilang babi, itu tuh hal biasa. Ya mungkin kalau di Liga Inggris, kalau di Liga Prancis orang-orang tuh udah nggak baper digituin, dan cuman Vinicius doang yang baper kan. Lagi-lagi beberapa kan kasus rasisme ini kan banyak banget. Tapi Genji sih ya. Ya, betul, Genji juga. Tapi kan Genji sama. Ibaratnya, ini gue kadang-kadang mau statement keras juga bingung ya, karena karena Vininya terlalu baperan rasanya. Ya ibaratnya udah tahu secara fisik penampilannya seperti itu, ya minimal attitude-nya jangan terlalu tengil gitu kan. Ketika dirasisin tersinggung, dibilang monyet tersinggung, gue bingung tersinggungnya di mana gitu kan. Ibaratnya kan. Nah, dari sisi Vini juga, jadi ya sangat disayangkan karena mungkin di beberapa liga hal itu ya biasa gitu kan. Iya, dan juga bener-bener kan dari kasusnya Vini ya kelihatan banget kalau dia itu playing victim ya. Ya sok siapa aja lah, Vini masuk ke circle mana aja dengan kelakuannya seperti itu, dia pasti diomongin anjing lu bangsat. Iya, bukan gitu. Betul. Nah, tapi anehnya, gue aneh banget ya, kayak standar ganda juga Sen masalah rasis. Kenapa kalau pihak lawan yang rasis itu jadi besar, tapi kalau yang rasisnya fans sendiri itu kayak dianggapnya lazim. Karena kan Vini juga kan pernah dapat perilaku rasis dari supporter Real Madrid. Itu kan gak di blow up. Nah, sama kayak dulu pernah kasus ini sama Barcelona, Sen. Ingat gak Ilaik Moriba ketika dia pindah ke Leipzig? Iya, pengen naik gaji kan. Iya, dia itu sama supporter bukan dibu lagi. Dia baik itu di lapangan langsung maupun di Instagram, di media sosial. Dia itu dijuluki Monkey Ba.
Monkey Ba ibaratnya akan mani ya harusnya kan, jadi Monkey Ba itu monyet juga kan ibaratnya kan. Tapi aslinya sih bukan gara-gara kepindahan ke Leipzignya ya, yang terutama itu gara-gara Moriba pengen langsung naik gaji yang gede. Iya. Itu kan kalau bahasa Jawanya lag-lag kan. Iya, ibaratnya kan pertama dia pengen naik gaji di Barca, enggak di SS sama Barca karena manajemen Barca udah gini. Ibaratnya akademi lama saya awal-awal debut itu ya ngabdi dulu lah ke klub gitu kan. Nanti kalau prestasinya bagus juga uang mah akan mengikuti. Itu kan karena masih musim pertama di eranya Koeman kan ibaratnya kan. Tapi dia tetap ngotot dan akhirnya ada tawaran dari Leipzig dan dia lebih memilih uang. Itu sampai dihujat sama fans Monkey Ba itu kan kurang rasis apalagi. Iya, ya memang harus dihujat teman seperti itu ya, Bang. Semusim anjir. Nah, makanya kita kembali lagi, ibaratnya jangan pernah fokus ke rasismenya itu dulu ya, tapi pemicu dari rasismenya itu. Kalau kalian lihat selebrasinya Vini itu kan ngeselin banget. Banyak selebrasi yang yang bukan kontroversial, provokasi. Tetapi kan masih oke lah, keren, provokasi yang keren. Provokasinya Vini joget-joget di tiang corner itu kan kayak ngeledeknya tengil banget Sen. Tapi kalau yang ngelakuin Vini enggak terlalu tengil, itu karena Vini yang ngelakuin. Karena Vini yang ngelakuin. Ya, kalau Ronaldinho yang ngelakuin enggak kan? Iya. Nah, coba kalau misal Mbappe atau pemain lain lah yang kayak gitu, ya mungkin efeknya enggak seperti itu. Itu kan karena Vini yang ngelakuin ibaratnya. Tapi kerennya tuh dari pihak Benfica kan sekarang melawan ya sebenarnya. Iya. Melawan. Menuntut balik kan. Iya, banyak sekali tuntutan dari Benfica dan Benfica itu percaya kalau pemainnya itu tidak berkata rasis. Iya. Gitu kan, seperti itu. Tapi di luar dari tuntutan-tuntutan tersebut, entah gue tidak ingin mengikuti berita itu, kembali lagi ke nanti di leg 2-nya. Ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar keren banget karena tensinya panas banget. Betul. Ya. Dan ya mungkin Real Madrid bisa lebih unggul lagi karena mereka bermain di rumah. Di rumah, di kandang. Iya, tapi yang kita soroti dari mental Prestiani sendiri yang tidak takut sama sekali untuk datang ke Bernabeu. Betul. Gitu. Nah, ibaratnya gini ya, bayangkan aja ya, Real Madrid di bawah asuhan Alvaro Arbeloa ini, bahkan ngelawan Benfica aja udah try hard banget, udah kayak ngelawan tim besar anjir ibaratnya kan. Ini udah kayak tensinya udah di semifinal gitu Sen. Udah kayak tensinya ngelawan City atau ngelawan Bayern Munchen gitu kan. Di beberapa episode juga kita sudah bahas ada komentar dari seorang fansnya Madrid. Dia berkata kalau sekarang Madrid itu lebih nyari voucher penalti katanya. Iya betul. Senggol dikit jatuh. Emang sudah seperti itu sekarang mainnya. Gua kan ngikutin Madrid ya beberapa kali dan intinya dari awal comebacknya Benfica dari saat itu gua ngikutin pertandingan liganya dan juga segala macam. Ya tadi juga gua bilang Madrid itu sudah jauh levelnya sekarang. Udah downgrade ya dulu ya. Bahkan untuk difavoritkan juara Champions juga enggak. Udah enggak, berat banget karena memang sekuat baru, regenerasi baru kan gitu. Apalagi ditangani oleh pelatih yang baru juga. Iya, gitu. Ya meskipun pemainnya bertabur bintang ya ibaratnya kan. Emang try hard banget ngelawan Benfica, apalagi kan seorang ibaratnya Real Madrid harus playoff kan agak janggal juga ya saya ibaratnya. Itu agak aneh. Agak aneh. Ngunggulin 15 trofi kok playoff. Iya. Nah, kata lu tadi kan ibaratnya kalau nanti Benfica bisa comeback, itu kan Vini yang akan dihujat sama fans Real Madrid. Tapi kalau dari sisi Prestianinya, kata gue mah ini akan meningkatkan market value kan. Kalau nanti Benfica akan comeback dan Prestiani ini perform. Iya, jadi kebanyakan pemain muda Argentina tuh sekarang tengil-tengil terkenalnya karena Argentina menjuarai Piala Dunia di 2022. Jadi efeknya ke pemain muda. Jadi pemain muda tuh banyak yang tengil dan keras dan juga segala macam. Ya itu bagus juga. Bagus juga. Ya ibaratnya selama bisa membuktikan di lapangan ya, jangan tengil di statement. Tapi gitu kan. Gue yakin sih Benfica tuh bisa comeback. Yakin dengan mentalitas seperti itu. Dengan permainan apalagi kemarin Madrid ya. Banyak sekali. Untung Courtois masih memiliki keberuntungan yang cukup bagus. Kalau enggak bisa kalah di leg kemarin juga di leg pertama gitu. Dan apakah keberuntungannya habis di leg pertama? Kita belum tahu ya. Siapa tahu di leg kedua hokinya udah habis semua nih. Udah dipakai semua di leg pertama ibaratnya kan. Makanya kayak di episode sebelumnya kan kita ngomong Sen kayak Arsenal ini kan karena tidak ada pemain yang memiliki mentalitas, dan gue juga kan bilang kalau mau nyari pemain dengan mentalitas tinggi ya cari pemain Argentina, dan nggak lama Prestiani ini kan ada. Ibaratnya itu menjadi bukti bahwa mentalitas pemain Argentina itu benar-benar patut diacungi jempol sih ya.
Tapi nanti dilirik Arsenal, jangan ke Arsenal. Bener. Nanti hilang, mental itu hilang kalau datang ke Arsenal. Jadi ini kayak nguji ya. Ini antara dia yang bisa ngebangun mentalitas di Arsenal atau dia yang kehilangan mentalitasnya di Arsenal. Karena di Arsenal tuh banyak sekali pemain yang tadinya rapi, keren, tapi sekarang nggak mikirin penampilan, terlihat stres. Lihat aja Declan Rice awal masuk ke Arsenal kan rapi, ganteng juga segala macam, seakan-akan masih semangat. Udah beberapa pertandingan udah kayak Griezmann waktu di Barca lah. Itu pemain yang stres anjir gitu. Karena tidak bisa beradaptasi gitu dan segala macam. Ini kalau misalnya pemain Argentina ke Arsenal, mental Argentina hilang. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya bakal keren. Karena kita kasusnya Enzo masuk ke Chelsea itu kayak sebagai pengamat sepak bola ya, penikmat sepak bola ya, ini kasihan banget sih Enzo harus masuk ke Chelsea di mana waktu itu transisi owner kan. Tapi ternyata Enzo bisa ngegendong, padahal usianya muda juga Sen. Dan kalau Prestiani ini bisa ngangkat Arsenal, keren sih, udah valid sih. Beda kalau Enzo itu didukung fansnya. Iya kalau Enzo ya. Kan kita udah bahas kok fans Arsenal gitu. Iya. Ya mental hilang gara-gara fansnya ngedukung. Fansnya betul. Misalnya nih Prestiani masuk ke Arsenal, dia nyetak hat-trick tapi disebut ugly win. Gimana perasaan Prestiani? Bener, kayak ugly win. Kayak anjing gak bersyukur. Kalau ada fans Arsenal yang ngomong kayak gitu pengen gue ajar. Bener ya. Kalau yang ngomongnya coach itu wajar karena dia pelatih gitu. Kalau fans biasa yang sosokan cuma beraninya di media sosial ngomong ugly win so banget gitu. So banget ibaratnya ugly win tuh kalau lu emang biasa bantai-bantai baru aja. Lu biasa draw aja ugly win. Iya biasa draw aja ibaratnya ngelawan tim-tim papan bawah aja dihujat diledek dicengin. Ya kan bahkan menang aja dihujat gitu. Iya betul. Ya mental Argentinanya hilang pasti kalau ngadepin gitu ya. Karena nggak diapresiasi biasanya. Bener-bener sih. Keren banget ya. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya karena ini masih nyambung sepertinya dengan berita yang ini. Jadi berita selanjutnya itu datang dari Real Madrid. Ini dikutip dari Instagramnya Volks Madrid ya. Benfica laporkan dugaan kekerasan dalam duel Federico Valverde versus Samuel Dahel ke UEFA. Wah ini udah mulai serangan balik dari sisi Benfica-nya, Sen. Jadi Benfica itu memanfaatkan celah lain dari masalah Prestiani dan juga Vini. Supaya nanti akan ada deal-dealan lah sama kuat lah ya. So kalau mau lanjut, gue juga lanjut. Lanjut. Karena jadi dalam replaynya itu ada gestur mukul dari Valverde-nya, mukul dengan sengaja kepada pemain Benfica ini, Samuel Dahel ini, dan itu yang dipermasalahkan oleh Benfica. Betul. Dalam artian Benfica itu secara tidak langsung melawan dan melindungi Prestiani sendiri ya. Iya. Karena kan kalau misalkan kita lihat di sepak bola hal-hal seperti ini tuh biasa. Harusnya sih biasa. Bahkan gue sudah pernah bahas ketika Manchester United melawan Arsenal yang kata gue Lisandro Martinez itu sengaja mukul. Itu kan nggak dipermasalahin. Tapi kan betul. Itu lebih terlihat pas Martinez mukul itu karena gini aja dipukul mukanya Sesko bukan Sesko Gyökeres dipukul sama Lisandro Martinez anjing dipukul tapi nggak pelanggaran udah pemain Arsenal tuh balik lagi nggak protes. Nah itulah ibaratnya kayak statementnya Luis Enrique. Ya mungkin kalau ditanya ya nggak penting, emang udah keseharian. Lu berharap apa sih jadi pemain bola nggak kesikut gitu kan ibaratnya. Dan kan kalau misalkan tidak ada yang ramai masalah Vini itu, Benfica juga nggak akan melakukan bodoh amat ya ibaratnya. Itu wajar lah dalam dunia sepak bola gitu kan. Iya kan Benfica juga mikir lah Madrid serius nih masalah ini. Iya mau gitu kita ayo. Nah dan apalagi kan jadi ketika drama itu terjadi kan awal banget babak kedua belum selesai ini pertandingan tapi kolom komentar Instagramnya Benfica udah hampir 10 ribuan kan gue lihat wah ini udah rame. Itu datangnya dari mana nih? Ya siapa lagi kan dari komen-komennya kan rasis dari dihujat dari fans Madrid ya pasti. Bukan fans Madrid, fans Vini. Fansnya Vini ya kalau Madrid juga kan ikutan nih mau. Iya betul. Itu bukan dari fansnya Madrid pasti dari fansnya Vini yang fans Madrid yang netral mah paling komentarnya ngapain sih berlebihan lebay gitu kan ibaratnya kan. Iya fansnya Vini itu orang Brazil pasti. Betul sih. Kalau orang Spanyol kan kebanyakan gitu menganggap lama-lama muak dengan kelakuannya Vini gitu. Iya betul. Itu dikit-dikit rasis. Gitu. Nah ada penumpang gelap juga Sen, bukan cuma fansnya Vini, tapi fansnya Bang Dodo. Kenapa? Karena waktu Otamendi kan pamer Piala Dunia, banyak yang fans Dodo itu sakit hatinya, ibaratnya anjir bawa-bawa Piala Dunia, akhirnya mencurahkan kekesalan karena Bang Dodo nggak pernah menang Pildun ngebela Vini. Itu ada penumpang gelap juga di komentar itu. Pada saat itu kan dipercaya dengan pemain Argentina. Iya, apalagi kan Otamendi kan pamer tatonya kan Dodo Messi. Itu ketika ada berita Vini kena rasis, dia betul. Sama pemain Argentina apa gitu. Apa terus
Anjing pamerin foto Messi ngangkat pil Dun, langsung panas anjir. Jadi waktu ngedengar berita Vini dirasisin tuh pasti diem. Pasti diem, biasa aja. Argentina langsung ibaratnya langsung ini make up jadi fans Real Madrid, padahal itu bukan fans, padahal itu fans Al Nassr. Bukan. Padahal itu cuma nonton YouTube-nya, nonton YouTube doang, nggak nonton bola. Bener, itu tipe-tipe orang yang nontonnya highlight di TikTok tapi komentarnya kayak yang tahu semua pertandingan anjir. Dan dari komen kok karena semua halaman saya juga mengupload masalah ini ya di TikTok, di Facebook, di Instagram. Betul. Rame itu komennya itu kebanyakan bukan nyerang Prestianinya. Nyerang Otamendi. Argentina. Iya, Argentina Otamendi norak banget. Dikasih lah gini lah segala macem. Aneh aja. Yang paling lucu tuh gini, Mbappe yang Pildun sebelumnya juga nggak norak. Ya kan masalahnya sama Vini bukan sama Mbappe. Aneh. Itu nggak sama Mbappe nggak norak. Yang dia dikalahin Argentina. Iya dia mau apa juga kan. Lu hat-trick tapi kalah. You still lose the game. Ingat kata-kata Coach Justin ya saya ibaratnya. Mau nyobokin apa? Mau nyobokin apa, betul. Apalagi dari kasus ini ada kita juga buat postingan di Facebook ibaratnya gini Sen. UEFA itu aneh. Kayak nggak fair. Kenapa nggak fair? Pertama kekerasan yang dilakukan oleh Valverde ada buktinya. Terus kata-kata kasarnya Mbappe ke Prestiani ada buktinya. Kata-katanya Vini ke Prestiani juga ada buktinya. Kata-kata itu maksudnya nyerang gitu kan. Ya meskipun nggak ada rasis tapi kan nyerang ya. Kayak menghujat apa segala macam itu ada buktinya. Tapi tidak dipermasalahkan. Sedangkan kata-katanya Prestiani yang tidak ada buktinya sama sekali itu malah di blow up. Itu kan kayak keanehan. Ini apakah dibalik ini ada orderan gitu kan buat UEFA-nya? Dari UEFA sih menurut gua ya itu menanggapi hal ini itu tidak terlalu berlebihan menurut gua karena dari federasi memang harus seperti itu karena kan salah satu slogan sepak bola itu no rasis ya. No room for rasis ya. No room for rasisnya itu wajar lah memblow up tapi kan tidak terlalu menyudutkan. Jadi berita ini tuh besar karena fans sendiri menurut gua. UEFA menurut gua pas itu ini lagi bosen gitu. Udah biasa karena udah diinvestigasi apa masalahnya sama gitu. Nah karena ini saya ada isu juga meskipun ini belum valid ya ibaratnya kan akan ada potensi hukuman buat Prestiani kayak larangan 10 pertandingan, ada larangan denda uang juga buat Benfica-nya. Ini kan kalau emang bener-bener udah divonis hukuman ini, nah baru kayak fans Benfica itu terlalu sangat menyayangkan karena reaksi dari UEFA terlalu berlebihan. Ya kembali lagi kekerasan yang dilakukan oleh Real Madrid ada buktinya, bukti rekaman apa segala macamnya ada, tapi untuk Prestiani karena mungkin dia menutup mulutnya ya, tidak ada buktinya. Tapi kenapa di blow up? Itu tidak bisa digugat. Ya karena tuduhan sepihak, tuduhan tidak menyertakan bukti. Kalau dihukum itu kan tidak bisa jatuhi vonis kan gitu. Kalau misalkan memang UEFA menjatuhi vonis Prestiani, itu pasti di demo. Nah, itu sih ya tetap aja sih di demo juga tetap nggak bakal berubah. Nggak bakal berubah. Tapi aneh kan peraturan-peraturan sepak bola itu standar ganda semua. Iya, ya makanya harapan kita nih seperti ini sih ibaratnya. Oke lah nggak ada hukuman buat Prestiani, oke nggak apa-apa gitu kan ibaratnya kan. Ya meskipun dihujat sama fansnya Vini, it's okay. Nah sebagai pecinta sepak bola kita tuh berharapnya Prestiani bisa membalas di Bernabeu dengan performanya di lapangan. Itu kan bakal epic ibaratnya kan. Tahu Prestiani nanti direkrut Madrid. Wah. Kan lagi nyari gelandang. Iya. Ya apalagi di Madrid sudah ada Mas Tantuono sama-sama orang Argentina. Nah kayak zamannya tren ya, tren Arnold. Iya. Ibaratnya kan nginiin Madrid, nyusahin Madrid, direkrut kan seperti itu kan. Jadi nanti kalau misalkan direkrut, Prestiani ini direkrut Madrid itu adalah sebuah cara bukan karena Real Madrid menginginkan seorang gelandang. Iya. Itu adalah cara Real Madrid untuk mengisir Vini. Wah bisa jadi, apalagi kalau digantinya sama Prestiani ya. Itu cara mengisir Vini. Ini lucu banget ya. Tapi dengan berita-berita ini bagus banget karena sepak bola sekarang ada yang dinikmati dramanya. Nah dramanya ini emang bisa cara drama perlu. Yang penting jangan ada hukuman yang berlebihan kata gue mah. Karena ketika mendapatkan head atau dihujat sama fans lawan ya itu resiko, itu biasa, asal jangan ada ancaman pembunuhan. Kalau cuman cyber doang mah normal lah itu biasanya ibaratnya kan. Jangan sampai ada hukuman yang berlebihan juga. Seperti itu sih. Tuh ketika baca komentar netizen mengenai hal ini tuh ada yang komen, sok coba lu lihat Vini, emang dalam hati lu nggak pengen
Itu dia kata gue mah ketika Vini dipanggil monyet tersinggung janggal kata gue mah ibaratnya udah biasa aja gitu kan ibaratnya kan kayak kita punya temen kita berkulit hitam dipanggil black itu kan biasa aja kan ibaratnya ya karena memang tujuannya juga nggak apa ya cukup tahu diri lah untuk tidak baper gitu Sen. Ya itu kalau orang waras ya kayak SJW kan tidak seperti itu berpikirnya karena kan dibandingin sama N'Golo Kante kan sering seperti itu tapi kan attitude-nya bagus sehingga kan dia tidak dihujat juga. Iya, terus juga meruntuhkan citra-citra pemain sepak bola yang berkulit hitam betul, ya. Betul. Sepak bola itu menurut gua kebanyakan yang jadi bintang itu berkulit hitam. Kulit hitam lah ibaratnya. Seperti Drogba itu ya sebelum-sebelumnya lah. Ini kalau Anelka banyak ibaratnya. Dan pada saat itu gua rasa pemain-pemain yang itu apa ya dilihatnya tuh respect gitu. Karena tidak kebayangan tingkah, mainnya bagus juga segala macam. Ini ada satu yang sama mainnya nggak terlalu bagus cuma tantrum. Nah, gue punya ada cuplikan video yang keren banget nih Sen. Sama-sama dari Brazil juga. Jadi ketika attitude-nya Vini yang dapat rasis yang belum jelas tapi dia udah ngambok-ngambok, di bench, ball out apa segala macam. Ini dibandingin sama mentalitasnya Dani Alves. Lu masih inget gak ketika Dani Alves dilemparin pisang waktu dia mau nendang corner? Itu kan ada ada supporter lawan itu, monyet lu dilemparin pisang. Yang dilakukan Dani Alves apa? Makan di pisangnya itu. Pisangnya dimakan langsung main bola lagi. Tanya kenapa kamu makan pisang itu? Ya karena lapar. Kan itu mentalitas yang dapat respect gitu kan. Enggak terlalu baper apa segala macam. Ya itulah mentalitas yang diperlukan oleh pemain bola. Itu sebuah anomali lah. Itu apa sifat yang ditunjukkan oleh Vini. Betul. Itu aneh banget kalau ditanya mengapa dia tidak menjadi bintang ya karena sifatnya sendiri. Nah, jadi sifat ngambekannya itu tuh tidak dibarengi dengan skill yang terlalu bagus. Betul. Nah, kalau menurut lo ibaratnya Vini aneh, ada yang lebih aneh lagi. Real Madrid. Ibaratnya kenapa memelihara maintain pemain yang problematik seperti juga, itu? Kemarin gue udah ngomong, sepertinya Vini itu anaknya Perez. Nah, ini sorry. Jadi suatu hari Perez itu melakukan perjalanan ke Madrid itu. Dia tidur dengan seorang wanita dan pulang lagi. Wah, ternyata Vini itu CEO kan gitu. Nama Cina. Tapi ini sorry to say ya. Warna kulitnya Vini kan gelap banget ya. Gelap ya bukan hitam ya. Kalau iya itu anaknya Perez berarti kan gelap dari ibunya. Iya kan DNA kan apa yang nurun tuh kulit bisa dari ibu dan juga dan ada beberapa kelainan genetik di mana ada kan apa di Eropa tuh yang ibunya putih bapaknya putih warnanya hitam gitu. Ternyata itu ada sebuah kelainan genetik gitu. Jadi hitam itu tidak harus orang tuanya hitam juga. Bisa orang tuanya dua-duanya putih anaknya hitam gitu. Kan kalau putih tuh albino ya, kalau hitam apa ya black itu. Nggak tahu anjir. Ibaratnya apa ya? Ya rasis-rasis seperti ini ya berkaca sama perilakunya sendiri biasanya. Ya kayak kata ini juga kan kata salah satu legendnya kiper Paraguay kan. Ya Vini yang mulai wajar lah katanya. Iya gitu. betul wajar. Apalagi tapi kalau menurut gue ya hal seperti ini bisa terjadi karena Vini main di Real Madrid. Coba kalau Vini mainnya di luar Real Madrid yang tidak ada backup uang, tidak ada backup supporter apa segala macam, tidak ada backup media. Ya ibaratnya ketika yakin Perez itu bapaknya. Madrid tuh ya jarang memelihara pemain. Walaupun ada seperti Benzema gitu. Karena memang Benzema kontribusinya gede. Vini juga bagus Cuma untuk kasusnya Vini itu aneh. Yang problematik beda sama Benzema. Benzema kan gak pernah bikin masalah gitu. Dari tapi mungkin dari sisi entertain tuh ada bener. Jadi Madrid selalu ada di kepala orang-orang. Ini supaya terus diomongin ya Sen ya. Bener sih dari Vini. Coba kalau misal Vini ini main di Tottenham Hotspur, ada drama seperti itu ngambek di bench, itu udah ditonjok sama coaching staff. Lu digaji buat main anjing ya. Kan yang lebih parah tuh ketika Perez mengatakan mereka tidak akan menghadiri Ballon d'Or untuk itu agak janggal ya. Pasti nih anaknya Perez kayaknya ini diam-diam CEO. Dia itu CEO. Jadi katamu tapi jangan ngaku ya nanti aku malu. Gitu. Aduh, semoga saja ada video Vini keceplosan manggilnya ayah. Nanti juga ada apa ya dari perlakuan Real Madridnya gitu yang bikin apa ya terlalu janggal lah kalau misalkan Real Madrid itu membela pemainnya sampai seperti itu. Special treatment banget ya. Dan juga di sekarang gitu. Seluruh skuad Real Madrid sekarang bahkan Mbappe sendiri respect banget kepada Vini dan segala macam. Betul. Itu membela Vini mati-matian. Ini kayak ada tuntutan di kontrak untuk menjadi pemain Real Madrid yang pertama harus menghargai Vini.
Itu. Aduh, bener diam-diam CEO. Dan kayaknya memang benar menurut gue ya. Jangan-jangan ya, karena emang terlalu janggal juga sih. Mungkin kita lanjut ke berita terakhir ya. Nah, ini datang dari King MU nih, Sen. Demi King MU, format FIFA Club World Cup disebut akan jadi 48 tim. Sebuah keuntungan untuk King MU. Waduh, ini gimana menurut Sen? Kebijakan yang aneh ya. Adanya Club World Cup itu aneh menurut gua. Jadi kan kebijakan ini sebelumnya itu yang bisa ikut serta di Club World Cup itu 32 tim. Tapi untuk season selanjutnya atau edisi selanjutnya itu menjadi 48 tim. Dan kemungkinan besar Manchester United bisa ya ikut ke Club World Cup gitu. Waduh, ini kayak turnamen yang nggak terlalu ini ya, emang ngejar uang banget ya, money oriented banget sekarang ya, Sen. Tapi ada satu hal positif juga sih dari adanya Club World Cup ini gitu. Apa itu? Nah, satunya itu memungkinkan klub untuk memainkan pemain-pemain yang biasanya jadi cadangan di liga utama, makanya Chelsea kemarin juara kan. Karena klub lain mah pakai lapis kedua aja lah. Itu Chelsea kan bulan-bulan serius. Pada saat itu ibaratnya ini sama seperti Portugal di Nation League. Yang lain mah aduh nggak peduli. Mereka serius. Kemarin Chelsea kan ngalahin PSG kan aneh. Aneh banget ya. Bisa ngalahin PSG. Ibaratnya di mana PSG itu kan di Liga Champions perjalanannya kita tahu sendiri, bantai-bantai sampai final kan ibaratnya kan. Kalah sama Chelsea. Dan ya mungkin seperti itu. Nanti banyak sekali tim-tim itu yang ya peluang juga untuk para pemain muda gitu, karena kan mereka mungkin tidak mendapatkan menit bermain di liga ataupun di kompetisi domestik di masing-masing liganya gitu, tapi dengan adanya match tambahan itu akan menjadi peluang lain gitu untuk pemain muda ini bisa bermain, meningkatkan jam terbang mereka ya ibaratnya. Karena tidak mungkin dengan jadwal yang terlalu padat seperti ini pemain bola itu tetap diandalkan di setiap pertandingan gitu, karena pasti kelelahan otot kan. Apalagi sekarang banyak sekali pemain muda yang masalahnya itu kelelahan otot ya, kayak Yamal aja yang katanya tulang di selangkangannya itu ada masalah, bukan bergeser, ada masalah karena sering sekali gesekan karena sprint gitu. Dan juga banyak pemain-pemain yang sekarang tuh masalahnya kelelahan otot dan juga segala macam gitu. Dan dari klub juga kan nggak mau ngambil resiko, gua mainin dia terus cedera nanti rugi kan gitu, mending mainin pemain yang lain gitu. Betul, ibaratnya semakin banyak pertandingan, semakin banyak liga ya, di satu sisi ada bagusnya juga ya, Sen. Ibaratnya kan. Cuma ya, kalau misalkan dari segi hiburannya menurut gua kurang enak karena World Cup itu aneh. Bener, udah nggak prestisius kayak dulu ya, FIFA Club World Cup ini kan. Dan dari adanya kebijakan ini kan Club World Cup itu menjadi ya memang katanya nanti ada setiap tahun ya untuk untuk mengganti format Piala Dunia antar klub sebelumnya yang hanya diikuti oleh beberapa para champion Liga Benua gitu. Dan benua ini kan beda lagi, nanti sistemnya akan seperti Champions League yang sekarang, jadi formatnya nanti liga. Waduh, itu kan nambah banyak pertandingan banget. Waduh, iya ya, benar-benar puyeng banget ya saya yang jadi startingnya. Apalagi pelatih kan yang pusing. Yang paling pusing dengan kebijakan pelatih. Betul. Gitu. Karena dia itu pasti kan kalau pelatih zaman dulu tuh sudah punya starting 11 andalan, ya udah dipakai sampai akhir musim gitu. Nah, untuk pelatih sekarang tuh harus memiliki skuad khusus untuk liga, skuad khusus untuk Liga Champions, skuad khusus untuk Club World Cup gitu. Jadi waduh, paling pusing pelatih. Apalagi kalau pertandingannya big match semua ya. Di liga ketemunya tim besar, di FIFA World Cup ketemunya tim besar. Dan juga nanti tuh kayak trofinya Club World Cup itu tidak terlalu tidak terlalu prestisius sih, tidak terlalu prestisius, gengsinya berkurang. Waduh, Piala Dunia antar klub tapi biasa aja. Kalau dulu kan emang ini juara dunia, benar-benar juara dunia, karena ini kan best of the best ya dari para champion kan ibaratnya kan. Kemarin Chelsea juara dunia nggak ada yang terima. Fans Chelsea sendiri gitu. Betul. Fans Chelsea kan waduh juara piala bangga anjing piala apaan. Terus euforianya juga udah mulai berkurang ya. Nggak kayak dulu kan ibaratnya kan. Iya, kayak dulu kan stigmanya yang menang Liga Champions Eropa ini kandidat juara buat FIFA World Cup ibaratnya kan. Pasti biasanya kalau misalkan juara yang menjuarai Piala Dunia antar klub dulu itu pasti
klub yang menjuarai Champions League. Iya, kebanyakan ibaratnya. Tapi kan di laga final tetap ada perlawanan. Bahkan Barcelona di era 2015 yang lagi gacor-gacornya itu kan struggle juga tuh di momen FIFA World Cup. River Plate ya. Iya, yang ibaratnya 1-1 dan akhirnya mencetak gol di menit akhir, Sen. Kan tetap ada entertainnya ada karena memang ini best of the best dari para juara gitu kan. Iya, daripada Club World Cup ini gue lebih tertarik nonton Super Copa. Super Copa itu kan nemuin juara UEFA Champions League sama juara Europa League kan. Lebih enak nonton itu. Iya, betul. Bener-bener. Karena itu emang keren banget ya siapapun yang karena dua-duanya sama kuat sih kalau menurut gue tetap 50-50 juara gitu yang menang itu juara 50-50 kan ibaratnya kan ada kalanya champion yang juara Champions League kalah ada gue masih inget banget Sen ketika Chelsea yang waktu mengalahkan Bayern Munchen di Liga Final UCL itu kan di Super Copanya kalah sama Atletico Madrid yang menang di Euro itu skornya 3-1 Sen itu kan benar-benar El Tigre Falcao kan yang ngacak-ngacak pertandingan itu tuh di luar prediksi banyak orang nih. Itu keren banget dan ya gimana aja nanti ke depannya lah semoga aja ya ini juga bisa diperhatikan lebih dan kalau misalkan memang ini nantinya gue agak tahu ya ini tiap tahun atau per berapa tahun sekali sih Club World Cup itu biasanya tiap tahun kan? Iya, tapi katanya untuk edisi yang Club World Cup format 48 pemain itu dijadikan 4 tahun sekali. Jadi 3 tahun sekali seperti format yang dulu antar benua. Nah, ini untuk 4 tahun sekalinya. Oh, gitu. Berarti ini kayak Piala Dunianya ya. Beda konteks lagi ya. Ya, sama Piala Dunia kan sudah ada Piala Dunia antar klub cuma dengan format yang berbeda. Ini format khusus untuk 4 tahun sekali katanya seperti itu. Ya, ibaratnya kayak secara kalau digelarnya 4 tahun sekali kayak Piala Dunia itu kan ibaratnya 5 tahun sekali, Euro juga 5 tahun sekali kan seperti itu Sen. Iya ya kalau seperti ini mah formatnya 48 tim. Ini mah ya nggak jauh beda kayak Liga Champions aja, Liga Champions League gitu. Ya mending. Nah, betul ya. Mending juga ini kemarin proyeknya Perez apa tuh? Super League. Iya, mending juga Super League. Akhir sekalian. Bener ya, kayak udah ada Liga Champions kenapa ada tandingannya lagi kan orang kan jadi nggak prestisius ya nggak bergengsi kan salah satu poin plusnya dari adanya Club World Cup ini kita tuh tahu jadi ada tim namanya Botafogo gitu, Botafogo yang bisa mengalahkan Inter Miami ya Botafogo tuh kan terus mengalahkan siapa lagi Botafogo kan sampai ke ini kan sampai ke knockout kalau nggak salah betul itu banyak dari ya mungkin dari situ juga nanti banyak bakat-bakat baru mungkin bisa jadi scouting ya gitu. dari benua ini ya sendiri benua Latin Amerika Latinnya bahkan sekarang kan karena kita tahu ya ibaratnya ada Al Ittihad juga yang main di ini Asia segala macem kita jadi ikut mantau juga nih Sen banyak untuk liga-liga benua sih banyak tontonan sepak bola tapi tontonannya tidak terlalu menarik jadi kebanyakan tontonan tuh jadi nggak terlalu nungguin karena nggak eksklusif iya kalau dulu mah nungguin banget kan Liga Champions tuh ya berakhir sampai Desember comebacknya nanti Februari kan biasanya pasti ditungguin lagi ya 14 itu comeback barengan sama Valentine kan biasanya sekarang makanya tuh dianjir banyak banget dari Senin sampai hari Minggu tuh paling nggak ada pertandingan paling sehari 2 hari iya betul ada lagi emang bener-bener sekarang emang dari sisi bisnis ya money oriented ya ibaratnya kan ya di satu sisi sebagai pecinta sepak bola ya oke lah banyak ini banget banyak hiburan ya sebenarnya tetap ada sisi positif dan negatifnya juga ya iya jadi banyak sekali piala ciki nanti yang kebanyakan iya bener berarti ada yang mau dibahas lagi nggak Sen? Kita sudahi ya episode kali ini harus kita sudahi buat teman-teman yang mau bertukar opini atau yang mau sharing-sharing pengalaman pribadi seputar dunia sepak bola teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.